Halo sahabat, kembali lagi di channel Novel Audio. Jadi, kembali saya akan melanjutkan cerita CEO dan Cinta Gadis Polos, episode 8. Diam-diam yang menyelimuti sarapan pagi itu berbeda. Bukan lagi diam-diam yang penuh ketegangan atau kebekuan, tetapi sebuah kesunyian yang penuh dengan hal-hal yang tidak terucapkan. Ardan memotong telur dadar buatan Liana dengan rapi, memakannya dengan lahap yang mengejutkan. Dia tidak memuji, tetapi juga tidak mengkritik. Itu adalah sebuah penerimaan, sebuah pengakuan diam-diam atas permintaan maafnya. Liana sendiri hanya memainkan makanannya, sesekali melirik Ardan yang berkonsentrasi pada tabletnya. Tapi kali ini konsentrasinya terasa berbeda. Dia tidak terburu-buru, tidak ada aura kesal yang dipancarkannya. Setelah menyesap kopi terakhirnya, Ardan akhirnya berbicara tanpa mengangkat pandangannya dari layar. Acara pameran seni itu besok malam. Valentina akan datang pukul 4. Pastikan kamu siap. Suaranya datar, kembali ke nada bisnisnya yang biasa, tapi tanpa sengatan yang biasanya ada. Baik, jawab Liana. Aku akan siap. Dia berharap dia akan langsung pergi seperti biasanya, tapi Ardan tidak bergerak. Dia meletakkan tabletnya, menatapnya langsung untuk pertama kalinya pagi itu. Matanya yang biasanya seperti es, sekarang terlihat seperti langit kelabu masih berawan, tetapi tidak lagi membeku. Tentang kemarin, ucapnya, suaranya rendah. Pertanyaanmu tentang apa yang terjadi itu bukan urusanmu. Tapi dia berhenti seolah berjuang dengan kata-katanya. Tapi kamu benar tentang satu hal, ibuku sangat cantik. Pengakuan kecil itu menggantung di antara mereka, rapuh dan berharga. Liana menahan nafas, tidak ingin mengganggu momen langka ini. Tapi kecantikan bisa menipu. Lanjutnya, suaranya menjadi keras lagi. Itu mengajarku satu hal, cinta itu bersyarat dan loyalitas memiliki harga. Jangan pernah lupakan itu. Dia berdiri mengambil jasnya. Saya akan pulang larut malam, ada pertemuan dengan investor dari Tokyo. Dia pergi meninggalkan Liana dengan peringatan yang pahit dan secerca kepercayaan yang kecil. Dia telah membukakan pintu, hanya untuk menutupnya lagi. Tetapi sekarang Liana tahu bahwa di balik pintu itu ada seorang pria yang terluka, bukan hanya sebuah mesin yang dingin. Keesokan harinya, persiapan untuk pameran seni terasa berbeda. Valentina masih efisien dan sedikit merendahkan. Tetapi Liana tidak lagi merasa seperti sebuah boneka yang tidak berharga. Dia adalah seorang peserta yang willing, mempelajari perannya dengan serius. Dia bahkan berani menolak sebuah gaun yang menurutnya terlalu ketat, memilih yang lain yang lebih elegan dan nyaman. Baik, pilihan yang cukup bagus, komentar Valentina terkejut, tapi tidak setuju. Saat tiba waktunya berangkat, Liana merasa gugup, tetapi tidak lagi panik. Dia telah melalui ini sekali, dia bisa melakukannya lagi. Pameran seni diadakan di galeri modern yang luas. Karyanya adalah instalasi rumit dan lukisan abstrak yang mahal. Sesuatu yang masih asing bagi selera Liana yang sederhana. Tapi kali ini dia tidak akan diam saja. Dia mengamati. Dia mendengarkan komentar Ardan pada kurator dan koleganya. Dia belajar. Dan ketika seorang istri kolega bisnis Ardan bertanya pendapatnya tentang sebuah patung logam yang rumit, Liana tidak membeku. Dia mengambil nafas dalam-dalam dan menjawab dengan jujur. Saya pribadi lebih suka seni yang terasa lebih personal.
Tapi saya kagum pada kerumitan dan keterampilan di baliknya. Itu pasti membutuhkan kesabaran yang luar biasa. Jawabannya sederhana, tulus, dan tidak mencoba menjadi sesuatu yang bukan dirinya. Wanita itu tersenyum, terkesan dengan kejujurannya. Ardan yang berdiri di dekatnya mengangguk, hampir tidak terlihat. Itu adalah jawaban yang aman, tetapi juga autentik. Malam itu berjalan lancar. Liana tetap di sisi Ardan, tersenyum, mengangguk, dan sesekali memberikan komentar kecil yang dipikirkan dengan matang. Dia bahkan menikmati beberapa karya, menemukan keindahan dalam kekacauan yang terkontrol. Hingga mereka bertemu dengan Hendra Wijaya. Pamannya itu muncul di kerumunan, seperti biasa dengan senyum licinnya dan segelas sempek di tangan. Ardan keponakanku? Dan Liana bukan? Kau terlihat semakin percaya diri. Paman Hendra, sapa Ardan, nada suaranya datar dan waspada. Saya mendengar kamu membuat kesan yang cukup memorable di acara amal terakhir, ujar Hendra, matanya berbinar dengan hiburan yang jahat. Memberi pelajaran pada Clara tentang etiket amal, berani sekali. Liana merasakan sikapnya yang merendahkan. Dia tidak membalas senyum. Clara adalah sepupu yang bersemangat. Kami hanya bertukar pendapat. Hendra terkekeh. Tukar pendapat? Ya, tentu. Dia memutar gelasnya. Tapi kamu harus berhati-hati sayang. Dunia kita kecil. Reputasimu mudah ternoda, terutama untuk seseorang dengan latar belakang yang kurang jelas. Itu adalah serangan langsung, lebih halus dari Clara, tetapi lebih berbahaya. Sebelum Liana bisa membalas, Ardan melangkah maju. Reputasi Liana tidak perlu dikhawatirkan, Paman. Dia adalah istri saya. Itu adalah satu-satunya latar belakang yang penting bagi siapapun di ruangan ini. Suaranya dingin dan berbahaya, seperti sebilah pisau yang dihunus. Dan siapapun yang mempertanyakannya akan berurusan dengan saya. Hendra terkejut, senyumnya pudar. Dia tidak menyangka Ardan akan membela Liana begitu terbuka dan langsung di depan umum. Ardan keponakanku, saya tahu persis apa yang Anda lakukan, Paman, potong Ardan. Dan saya sarankan Anda berhenti sekarang. Percayalah, Anda tidak ingin berperang dengan saya pada pertemuan Dewan bulan depan. Bukan saat portofolio properti Anda sedang bermasalah. Ancaman itu halus, tetapi jelas. Hendra memucat. Dia tahu Ardan memegang kartu yang lebih kuat. Demi kebaikan Ardan, tidak perlu kasar, gerutnya, lalu mengangguk pada Liana dengan paksa. Liana, selamat menikmati pamerannya. Dia pergi dengan cepat, meninggalkan udara yang bergetar dengan ketegangan yang tidak terselesaikan. Ardan menoleh pada Liana. Apakah kamu baik-baik saja? Liana mengangguk, masih terkesiap oleh pembelaannya yang tanpa syarat. Ya, terima kasih. Jangan hiraukan dia. Dia hanya seekor anjing tua yang menggonggong karena kehilangan giginya, ujar Ardan. Suaranya masih tegang. Tapi kemudian dia menambahkan, tapi kamu menanganinya dengan baik. Jawabanmu pada Nyonya Lim tadi juga bagus. Itu adalah pujian langsung yang pertama. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Ardan tidak langsung membuka tabletnya. Dia menatap keluar jendela, tampak berpikir. Kamu benar tentang sesuatu, ucapnya tiba-tiba. Tentang apa? Tanya Liana. Tentang seni yang personal, jawabnya. Karya-karya tadi malam itu technically brilian, tapi kebanyakan tidak memiliki jiwa. Mereka seperti mesin, dibuat untuk mengejutkan, bukan untuk menyentuh. Liana
merasa dadanya terasa hangat. Terima kasih. Mereka sampai di penthouse diam-diam, tetapi diam itu terasa nyaman, bukan canggung. Keesokan harinya, Sabtu, sesuatu yang aneh terjadi. Ardan tidak pergi ke kantor. Dia turun untuk sarapan dengan mengenakan kaos dan celana training, pakaian yang tidak pernah dilihat Liana. Membuatnya terlihat jauh lebih mudah didekati. "Kamu tidak bekerja?" tanya Liana, tidak percaya. "Bahkan saya butuh istirahat," jawabnya mengambil semangkuk sereal, makanan biasa yang mengejutkan dari seorang yang biasanya makan telur truffle. "Kecuali ada keadaan darurat, hari ini adalah hari bebas teknologi." Mereka sarapan dengan tenang. Lalu Ardan melakukan sesuatu yang lebih mengejutkan. Dia pergi ke perpustakaan dan kembali dengan sebuah buku-buku fiksi, bukan laporan bisnis. Liana yang sedang menggambar di balkon memandangnya dengan heran. Dia duduk di sofa di ruang keluarga, membuka bukunya dan mulai membaca. Dia terlihat normal, manusiawi. Siang hari, Ibu Siska menyiapkan makan siang. Ardan memanggil Liana. Mereka makan bersama. Kali ini dengan obrolan ringan tentang buku yang dibacanya, sebuah trailer tentang cuaca, tentang rencana renovasi kecil di balkon Liana. Ini adalah gencatan senjata yang tidak diucapkan. Sebuah hari normal dalam kehidupan yang sama sekali tidak normal. Sorenya, saat Liana kembali ke balkonnya, dia menemukan sebuah hadiah baru di mejanya. Sebuah set cat air profesional dengan kertas yang sangat bagus. Tidak ada catatan, hanya sebuah pena brush mahal yang diletakkan di sampingnya. Dia tersenyum. Itu adalah caranya berkomunikasi, melalui tindakan, bukan kata-kata. Dia membuka cat air itu. Rasa gembira yang kekanak-kanakan menggelagak di dalam dirinya. Dia mulai melukis pemandangan kota yang mulai disinari matahari sore, mencoba menangkap cahaya keemasan yang menyentuh puncak gedung-gedung. Dia begitu asik sehingga tidak menyadari Ardan berdiri di balik pintu balkon, mengamatinya. Dia melihat konsentrasi di wajahnya, keceriaan dalam gerakannya saat kuas menari-nari di atas kertas. Dia melihat bagaimana dunia lain menghilang ketika dia menciptakan. Tiba-tiba Liana menoleh dan melihatnya. Dia tersenyum, mukanya sedikit memerah. "Aku mencoba cat air lumayan susah." Ardan membuka pintu dan melangkah ke balkon. "Biarkan aku lihat." Dia berdiri di belakangnya melihat karyanya. Dia tidak berkata apa-apa untuk beberapa saat. "Warnanya cerah," ujarnya akhirnya. "Berbeda dengan gambarmu yang biasanya menggunakan pensil." "Ya, aku ingin mencoba sesuatu yang baru," jawab Liana. Ardan diam lagi. Lalu dengan gerakan canggung, dia menunjuk ke sebuah area di kertas. "Di sini cahayanya akan lebih dramatis jika kamu memberinya lebih banyak bayangan di sini untuk kontras." Saran tentang seni, bukan tentang bisnis atau etiket. Liana memandangnya terkejut. "Kamu tahu tentang melukis?" "Ibu saya yang melukis," ujarnya, dan kali ini menyebutkannya tidak terasa menyakitkan. "Dia cukup baik. Saya dulu sering menontonnya." Ada nostalgia dalam suaranya, sebuah kenangan indah yang tidak sepenuhnya terhapus oleh rasa sakit. Liana tersenyum. "Terima kasih sarannya." Dia mencobanya, menambahkan bayangan seperti yang dikatakannya. Hasilnya memang lebih baik. Mereka berdiri di sana untuk beberapa saat di balkon kecil itu, disinari matahari sore, membahas seni dan cahaya. Itu adalah momen yang sederhana, biasa,
tetapi terasa seperti luar biasa bagi mereka berdua. Dinding es itu tidak runtuh, tapi retakan-retakannya semakin dalam, dan melalui retakan itu cahaya mulai masuk. Malam itu setelah makan malam santai, Ardan tidak langsung naik ke kamarnya. Dia duduk di sofa, memandangi api palsu di perapian. "Pertemuan dewan bulan depan," ucapnya tiba-tiba, memecah keheningan. Hendra akan mencoba sesuatu, dia tidak akan berhenti. Liana duduk di sebelahnya, menjaga jarak yang nyaman. Apa yang akan dia lakukan? Dia akan menggunakan kamu, latar belakangmu, kurangnya pengalamanmu di dunia ini. Dia akan mencoba menggambarkan pernikahan kita sebagai sebuah lelucon, sebuah strategi yang ceroboh yang membahayakan masa depan perusahaan. Dia menatapnya. "Kamu harus siap, media akan mulai mengganggumu. Pertanyaan yang jebakan, foto-foto lama mungkin akan muncul." Liana merasa takut, tetapi juga determinasi. "Aku tidak akan mempermalukanmu, Ardan. Aku berjanji." "Saya tahu," jawabnya. Dan kedengarannya seperti dia benar-benar percaya. "Tapi itu bukan tentang mempermalukan saya. Ini tentang melindungi dirimu sendiri. Mulai besok, Raffi akan memberikanmu pelatihan bagaimana menghadapi media, bagaimana menjawab pertanyaan yang sulit tanpa menjawabnya." Itu bukan sebuah kritik, itu adalah sebuah persiapan, sebuah bentuk perlindungan. "Oke," kata Liana, "aku akan belajar." Ardan mengangguk. Dia berdiri untuk pergi lalu berhenti. "Liana, ya, terima kasih untuk hari ini." Kata-kata itu terasa asing di mulutnya, tapi tulus. "Terima kasih untuk cat airnya," balas Liana. Dia mengangguk lagi, lalu berbalik dan pergi menaiki tangga. Liana tetap duduk di sofa, memandangi api yang palsu tapi terasa hangat. Hari ini terasa seperti sebuah mimpi. Dia telah melihat sisi lain Ardan, sisi yang bisa santai, yang bisa memberikan saran tentang seni, yang bisa berterima kasih. Dia menyadari sesuatu yang berbahaya. Dia tidak lagi hanya merasa terperangkap atau bersimpati padanya. Dia mulai peduli. Perasaan itu menakutkan. Itu bukan bagian dari perjanjian. Itu membuatnya rentan. Tapi saat dia memandangi lukisan cat airnya yang masih basah, menangkap cahaya sore yang kini telah berubah menjadi malam, dia tidak bisa menyesali retakan-retakan dinding es itu. Karena melalui retakan itulah akhirnya dia bisa melihat pria yang ada di baliknya. Dan pria itu yang terluka dan rumit mulai terlihat sangat menarik bagi Liana. Bersambung.